Perkenalkan, nama saya Mirna Yusuf, umur 24 tahun. Saya seorang ibu rumah tangga. Perkenalkan, nama saya Ais Merontong, umur saya 54 tahun. Saya berprofesi sebagai nelayan di Sulawesi Utara. Nama saya Insinyur Ahmad Zulfi Mokodompit, ME, bekerja di bidang pengembangan SDM di Sulawesi Utara. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Zidan Kenju. Saya adalah mahasiswa Institut Agama Islam Negeri IAIN Manado. Saat ini saya sudah semester 5. Perkenalkan, nama saya Makfira Umar, umur saya 17 tahun. Jadi unek-unek saya tentang pemimpin itu sebenarnya tidak muluk. Yang penting pemimpin itu bisa menjadi teladan, bisa sesuai dengan apa yang dia programkan, terus tidak pilih kasih dalam hal membantu rakyatnya sendiri. Menurut saya, pemimpin itu adalah sosok pengemban tugas dan tanggung jawab. Menurut pemikiran nelayan, mayoritas nelayan membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah, mulai dari pemerintah provinsi maupun daerah. Saya mempunyai pandangan tentang pemimpin dan lebih tepatnya pemimpin yang ideal. Bagaimana pendapat saya terkait pemimpin yang ideal itu? Yang pertama adalah pemimpin yang mempunyai nilai-nilai spiritualitas yang mendalam. Karena dengan adanya nilai-nilai spiritualitas itu, dia atau seorang pemimpin itu dapat mempertanggungjawabkan janji-janji yang dia telah kemukakan kepada Sang Pencipta. Pendapat saya mengenai seorang pemimpin tentunya harus mempunyai kriteria-kriteria tertentu. Di antaranya, pemimpin dapat menjadi panutan bagi masyarakat. Saat ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang terbenak di pemikiran kami sebagai nelayan. Kapan kami akan mendapatkan bantuan dari pemerintahan daerah? Dan sampai saat ini pemikiran-pemikiran atau pertanyaan tersebut masih saja terbenak. Tidak ada realisasi dari pemerintah mengenai kemiskinan yang terjadi di pelosok daerah kami. Dan yang kedua adalah seorang pemimpin yang mampu atau mempunyai nilai-nilai intelektualitas yang mendalam. Sehingga jikalau ada masalah-masalah sosial, masalah-masalah yang ada pada masyarakatnya, dia mampu dengan bijaksana menyelesaikan segala persoalan tersebut. Seorang pemimpin harus siap merangkul rakyatnya. Karena pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mau maju untuk rakyat, bukan hanya diri sendiri. Perkembangan zaman pada hari ini, kita telah memasuki era revolusi 5.0, dan jika dibandingkan dengan era revolusi 4.0 sangat berbeda jauh. Di mana di era revolusi 5.0 di mana di era revolusi 4.0 kita dieksploitir, sedangkan di era revolusi 5.0 kita bukan lagi SDM, bukan lagi sumber daya manusia, melainkan kita adalah human capital. Kita ada modal, sehingga harapan akan adanya seorang pemimpin yang berkapasitas. Banyak sekali permasalahan-permasalahan yang terjadi di daerah kami. Dan ada beberapa permasalahan tersebut yang akan kami sampaikan. Pertama, mengenai jaringan. Jaringan di daerah kami itu sangat-sangat minim. Anak-anak kami ingin belajar itu harus ke bukit dulu, baru mendapatkan jaringan. Yang kedua, sekolah. Kita lihat sekarang, sekolah, anak-anak kita bersekolah, itu sangat tidak efektif ketika sekolah online begini. Yang ketiga, mengenai permasalahan medis dan transportasi. Itu sangat berpengaruh di daerah kami. Kami membutuhkan hal itu. Yang ketiga adalah pemimpin yang mempunyai nilai sosial. Maka bukan hanya sekadar intelektual,
atau cerdas atau bahkan bijaksana, tapi mampu untuk terjun ke lapangan kepada masyarakatnya sehingga dapat membaur, dapat menyelesaikan segala urusan yang ada pada masyarakat dengan lagi-lagi dengan bijaksana. Nah, harapan saya untuk pemimpin ke depan simple, itu semoga dia bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Misalnya dalam hal memberi bantuan tidak hanya pilih kasih. Contohnya kita sekarang kan dilanda bencana itu COVID-19. Tetapi dalam hal pemberitahuan secara pribadi hanya dapat dari mulut ke mulut. Jadi dari pemerintah itu sendiri tidak membuat kebijakan di mana bahwa apa yang kita bisa lakukan di saat COVID-19 ini, misal dalam hal mendapatkan bantuan dari pemerintah. Jadi yang saya rasakan yaitu di sini meminta kesetaraan, keadilan daripada pemerintah atau pemimpin yang akan menjabat nanti. Yaitu jangan hanya memberikan bantuan kepada orang-orang terdekatnya. Perhatikanlah rakyat-rakyatmu secara setara dan merata. Itu saja. Terima kasih. Harapan saya pemilihan tahun ini semoga tidak ada kericuhan yang dapat membahayakan masyarakat, dan saya berharap pemimpin yang nantinya terpilih benar-benar bertanggung jawab atas segala janjinya. Sehingga pemimpin tentunya selain menjadi teladan bagi masyarakat, dia juga harus punya kapasitas. Dia harus punya ilmu yang banyak, mempunyai jiwa empati, dan yang terpenting dia takut akan Tuhan. Dari golongan apapun itu, yang penting dia takut akan Tuhan. Dia akan menjalankan ibadahnya, tentu dia akan amanah. Dan dia juga akan menyayangi masyarakatnya. Dia harus punya jiwa empati, sehingga terciptalah seorang sosok pemimpin yang disayangi, figur yang disayangi, dan diharapkan dapat menjadi teladan sehingga dapat membawa perubahan bagi masyarakat yang masih tertinggal ke masyarakat yang lebih maju. Maka kemudian harapan saya sebagai seorang mahasiswa terkait pemimpin yang ideal itu adalah berdasarkan 3 poin pemimpin yang saya paparkan di awal tadi, yaitu mempunyai nilai-nilai spiritualitas yang mendalam, nilai intelektual, dan nilai sosial, sehingga dapatlah kita lihat bahwa pemimpin tersebut tidak akan bias daripada nilai-nilai pemimpin itu sendiri. Kami sangat mengharapkan harapan-harapan itu direalisasikan. Banyak sekali pemimpin-pemimpin yang sudah memimpin di tahun-tahun yang lampau itu menjanjikan 1000 janji, tetapi apa yang kami rasakan? Tidak ada. Ada tetapi sedikit. Apakah itu yang akan terjadi? Ya, saya berharap di kepemimpinan 2021 ini bisa direalisasikan aspirasi-aspirasi kami selama ini. Pemilu bukan untuk memecah belah bangsa, tapi pemilu untuk mempersatukan kita. Pemilu bukanlah panggung sandiwara, berpura-pura demi kesenangan sementara. Senandung riuh para paslon meyakinkan mereka terpilih. Pemilu salah satu wadah untuk langkah awal yang lebih baik. Suara rakyat, suara Tuhan. Ciutan mereka yang meringki akan hak-hak mereka. Rakyat, fundamental sosial kenegaraan. Rakyat, roda pemerintahan.